Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Today Vlog. Oke guys, kali ini aku akan membuat sesuatu cerita pembunuhan lagi. Kali ini adalah pembunuh dan pemerkosa yang mengaku sebagai iblis. Ya, langsung saja mulai. Siapakah pembunuh itu ya guys ya? Ini adalah si biografi dan mungkin biografinya serta korban-korban yang dibunuhnya ya. Ini aku lihat di website, jadi kalau ada yang kurang mohon ditambahi ya. Ini pembunuhnya ini bernama Richard Ramirez guys. Lahir pada tahun 1960 kalau nggak salah. Richard Ramirez, ya, nama pembunuhnya Richard Ramirez adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa di Amerika, guys, yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari selusin orang. Ia dijuluki Night Stalker atau pencuri malam karena biasa menyerang korbannya di malam hari, khususnya di rumah mereka, gitu. Jadi mungkin kalau suasananya lagi sepi atau apa, nah dia melakukan aksinya, guys. Dan dia melakukan kejahatannya antara tahun 1984 sampai 85. Dan hampir semuanya di kota Los Angeles, California. Dan dia tidak memiliki metode pembunuhan yang spesifik ya, apa maksudnya? Tidak diketahui gitu guys ya. Dan secara umum modus pembunuhannya adalah memperkosa korbannya, kemudian membunuhnya dengan cara yang cukup kejam. Dan meski dia divonis bersalah atas pembunuhan 13 orang, jumlah korbannya mencapai dari 25 orang, kurang lebihnya. Dan banyak dari mereka hanya diperkosa dan dipukuli. Dengan berlalunya waktu itu, memburuk sampai mencapai pembunuhan, guys. Ini biografinya, kelahiran dan kehidupan keluarganya, guys. Richard Ramirez, yang nama depannya adalah Ricardo Levamunos Ramirez, lahir di El Paso di negara bagian Texas pada 29 Februari tahun 60. Dan dia adalah putra bungsu Mercedes Munoz dan Julian Ramirez. Keduanya orang tuanya ini imigran dari Meksiko. Dan pasangan itu memiliki pernikahan yang bermasalah dan sering tukaran, guys. Sang ayah adalah seorang pekerja kereta api yang agak kejam, yang ayahnya ini terus-menerus memukuli istrinya sama anak-anaknya, guys. Mungkin sama adik-adiknya Ramirez. Dan seperti kebanyakan pembunuh berantai, Ramirez memiliki masa kecil yang ditandai dengan kekerasan dan pemukulan. Bahkan ketika dia masih sangat muda, dia mengalami kecelakaan dengan ayunan yang membuatnya tidak sadarkan diri, guys. Dan dia menerima pukulan di kepala saat bermain di taman dan dijahit dengan kurang lebihnya 30 kali jahitan. Nah, traumanya ini menyebabkan kejang-kejang dan dia didiagnosis menderita epilepsi hingga pubertas. Menakutkan banget. Dan ini biografi yang selanjutnya, masalah masa kecil dan pengaruh buruknya. Nah, dikenal sebagai Richard atau Ricky. Dia memiliki masa kecil yang bermasalah, tidak mengejutkan, dan sangat dipengaruhi oleh sepupunya yang lebih tua. Sepupunya yang lebih tua ini bernama Miguel Ramirez, yang dikenal sebagai Mick. Itu adalah baret hijau yang telah kembali dari perang Vietnam. Mick biasa menceritakan kisah Ramirez tentang bagaimana dia menyiksa dan memutilasi wanita Vietnam. Jadi mungkin si temennya atau kakaknya nih guys ya, aku kurang tahu pasti. Dia tuh seneng membunuh wanita, tapi wanita Vietnam. Nah, dan ceritanya juga dibuktikan dengan foto-foto yang mengerikan, guys. Nah, dan Mick mungkin adalah pengaruh terburuk yang bisa dimiliki Ramirez. Veteran itu tidak hanya dengan bangga menampilkan gambar-gambar di mana dia tampak memperkosa, menyiksa, dan membunuh orang, tetapi dia juga mengajarkan Ramirez teknik membunuh yang telah dia pelajari di ketentaraan. Tidak benar, guys. Sudah diajari ke si Ramirez ini, guys, sama si temennya mungkin nih. Dan mereka terus-menerus berkumpul untuk merokok ganja dan berbicara tentang satanisme, guys. Ya, satanisme ini adalah sekte aliran sesat gitu ya, guys ya. Dan di sisi lain, Richard biasa menyaksikan Mick memukuli istrinya. Rupanya dia suka memiliki
Richard ini suka jadi penonton gitu loh kalau si Mick ini lagi mukul istrinya. Dan paparan terus menerus terhadap kekerasan inilah yang membuatnya mati rasa atau hatinya atau gimana lah ya. Dan pada usia 13 tahun Ramirez menyaksikan pembunuhan. Setelah pertengkaran hebat dengan istrinya, sepupunya Mike mengambil senapan dan menembak wajah istrinya. Dia masuk penjara tapi sangat bebas setelah mengklaim bahwa dia dibius. Dan awal karir kriminalnya yang buruk guys ya. Dengan pengaruh sepupunya yang masih anak-anak, karirnya sebagai penjahat dimulai sejak dini. Dia menggunakan obat-obatan dengan Mick dan seperti biasa Mike dengan Mike ya guys, dan seperti biasa dengan pecandu mereka pergi mencuri untuk menjaga kecanduan mereka. Dengan sejarah ini logis bahwa dia akan segera dikurung. Dan pada tahun 1977 di usianya yang baru 17 tahun ia dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan remaja dengan tuduhan serangkaian pelanggaran ringan. Dan 5 tahun kemudian dia ditangkap dan diadili karena memiliki marijuana. Namun dia bisa dibebaskan dalam masa percobaan dengan tuduhan. Dan dia pindah ke San Francisco dan kemudian ke LA. Pada saat itu dia sudah kecanduan kokain dan selain mencuri, dia mulai mengangkat senjata dan mengikuti agama satanisme. Dan korbannya nih guys ya. Dan pembunuhan pertamanya ini adalah hanya dalam waktu singkat sebelum Ramirez membuat kemajuan dan beralih dari perampokan menjadi kekerasan. Pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 84. Setelah menggunakan kokain, dia meninggalkan rumah dan mengambil mobil. Dia berhenti di luar sebuah rumah di Glacier Park Street. Dan seorang wanita berusia sangat tua ya, kita itu 79 tahun, bernama Jenny Finko, dan dia membunuhnya dengan cara masuk melalui jendela dan menyerang wanita itu. Dia menyerangnya secara seksual, memerkosa ya guys, dan menikamnya berkali-kali. Dan pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 17 Maret 1985. Ramirez pergi ke rumah seseorang gadis berusia 22 tahun bernama Maria Hernandez. Gadis itu tinggal bersama pasangan bernama Dayle Okazaki. Dia menyerang Hernandez di garasi, tetapi ketika dia menembaknya, gadis itu secara naluri meletakkan tangannya dan peluru maksudnya menghindari dicekel tembak ya. Jadi pelurunya itu menghindar guys. Dan korban jatuh ke tanah dan pura-pura mati guys. Dalam kehilafan si pembunuh berhasil melarikan diri guys. Namun pasangannya tidak seberuntung itu. Mendengar tembakan itu, Okazaki bersembunyi, tetapi pada satu titik dia mengintip dan dari tempat persembunyiannya, dan si pembunuh melihatnya dan mengakhiri hidupnya. Pada saat itu dia telah sepenuhnya membangunkan monster yang hidup di dalam dirinya, dan tidak puas dari serangan itu, pada malam yang sama dia menembak dan membunuh Tsai Lian Yu. Ya, ini mungkin wanita asal Cina ya guys ya. Dan selanjutnya pembunuhan pernikahan Zazara. Dan hanya 10 hari setelah serangan pembunuhan pertama dan kedua, pada tanggal 27 Maret, Ramirez membunuh pasangan Zazara. Mereka adalah Vincent Zazara, seorang imigran Italia berusia 64 tahun, pemilik restoran pizza, dan istrinya Maxine yang berusia 44 tahun. Kayak biasa ya guys, dia melakukan itu, pria itu ditembak mati. Kemudian dia menghabiskan waktunya dengan wanita itu. Dia pertama kali menyerangnya secara ya kayak diperkosa dan ditikam guys. Tapi dia tidak puas dan Ramirez menyiksanya dengan mencopot matanya guys. Psikopat nih guys. Dan selanjutnya adalah pembunuhan William dan Lilie Doi. Pada April 1985 dia menyerang lagi. Sekali ini korbannya adalah William dan Lilie Doi, pasangan lansia yang masing-masing berusia 66 dan 63. Dan si Ramirez ini mendobrak pintu masuk ke dalam rumah dan menembak pria itu guys. Dan ia segera naik ke kamar tempat sang istri berteriak dan mengancam, dan dia itu mengancam istrinya itu sama ngancam juga mau memukuli. Dan dia membawanya ke suaminya yang sekarat untuk menemuinya dan kemudian memaksanya untuk menyerahkan uang dan perhiasan guys. Dia membawanya kembali ke kamar dia, di mana dengan kejam
wanitanya ini dicopot pakaiannya lalu diperkosa guys. Dan William Doi dia tuh langsung nelpon 911 atau 911 meskipun dia tidak dapat memberitahu mereka apapun guys. Dan akhirnya pria itu tidak selamat, tetapi istrinya selamat, yang mampu memberikan secara detail penyerangannya itu guys kepada polisi. Dan ada juga korban lainnya. Sebulan setelah serangan terhadap pasangan Doi pada 26 Maret, Ramirez memasuki rumah Malvia Keller umur 83 dan Wolfie Blanche umur 80. Dia dengan kejam menyerang Malvia dengan palu saat dia tidur dan melakukan hal yang sama dengan Wolfie yang selain memukulinya juga memperkosanya. Mereka ditemukan beberapa hari kemudian dan hanya satu yang berhasil bertahan. Dan sehari kemudian Ramirez menemukan korban lain, itu antara lain Ruth Wilson yang seorang wanita usianya 41 tahun yang memiliki putra berusia 12 tahun. Nah, pembunuhannya ini guys memecahkan jendela rumah untuk masuk kayak biasanya dan memborgol anak itu dan menguncinya di lemari guys. Dan yang wanita percaya bahwa itu adalah penyerangan dan segera memberikan semua perhiasan dan uang yang dia miliki kepada penjahat itu guys. Dan akhirnya si Ramirez ini ditangkap dan mengalami penghukuman. Nah, akhir bagi Ramirez akan datang dengan serangan berikutnya. Pada tanggal 24 Agustus tahun 85, dia menyerang William Parks dan pacarnya. Lanjut karena kameranya ngembun. Dan pria itu ditembak dengan serius dan kemudian mencari gadisnya. Setelah meninggalkan pakaiannya dan istrinya dapat, dan dia itu diperkosa lagi. Dan meskipun diancam dengan senjata, dia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dan wanita mungkin istrinya si William ya, menelpon 911. Dan seorang tetangga yang telah melihat kendaraan si pembunuh merasa curiga dan menuliskan nomor platnya. Dan keesokan harinya polisi memberi informasi dan pihak berwenang menemukan kendaraan tetapi bukan penjahatnya. Dan mereka akhirnya bisa memberi wajah dan nama pada pencuri malam itu. Dan ketika mencari database mereka menemukan Richard Ramirez memberitahu media dan foto si pembunuh yang dirilis mungkin di media sosialnya ya. Dan dia kembali ke Los Angeles dan ditangkap. Dan pada 31 Agustus tahun 85, si Richard Ramirez ingin kembali ke LA dengan bus. Dia tidak tahu bahwa dia telah diidentifikasi oleh polisi. Jadi dia benar-benar merasa terkurung ya guys ya. Dan meskipun halte bus penuh dengan polisi, dia bisa keluar, tapi di jalan dia segera dikenali oleh orang-orang dan segera mengerti bahwa dia telah ditemukan dan merasa terpojok dan mencoba mencuri mobil tetapi tidak berhasil. Dan hampir digantung di jalan tapi polisi turun tangan. Dan setelah penangkapan, si Ramirez ini meyakinkan bahwa dia bukan pembunuhnya dan melakukan segala kemungkinan untuk menunda persidangan. Dan dia awalnya didakwa dengan 14 pembunuhan dan 31 kejahatan yang terkait dengan pembantaiannya, termasuk juga itu ya guys. Dan karena fakta bahwa ia berganti pengacara pada beberapa kesempatan dan fakta kejahatannya terjadi di beberapa tempat yang membawa beberapa masalah dan beberapa dakwaan ditolak untuk mempercepat proses. Dan dia mengajukan pertimbangan, dan setelah 3 tahun penangkapannya dia tuh mengajukan pertimbangan tapi tidak dianu guys. Akhirnya dia divonis 19 hukuman mati pada 7 November 1989. Ia ditahan di penjara San Quentin, California, tetapi si pembunuh tidak mati karena keyakinannya. Dia meninggal karena gagal hati maksudnya putus hati ya guys, pada 7 Juni 2013 di usia yang 53 tahun. Dan profil psikologis si Ramirez ini guys, selama persidangannya pembela mencoba membuat Ramirez dianggap terganggu mentalnya. Namun ini tidak berfungsi untuk menghindari keyakinannya. Psikolog menunjukkan bahwa penjahat tidak cocok dengan kelompok pembunuh normal. Meskipun dia tidak memiliki masa kanak-kanak dan remaja yang bermasalah, dia sepertinya tidak pernah memiliki motif pembunuhan dan tidak mengikuti pola tertentu. Korbannya adalah dari kedua jenis kelamin, dari ras dan usia yang berbeda.
Senjata yang dia gunakan juga beragam, meskipun pisau adalah salah satu favoritnya. Dia juga menggunakan pemukul baseball, palu, dan berbagai jenis pistol. Itu guys, cerita dari si Richard Ramirez ini guys. Ya, kita bisa belajar bahwa dari masa kecil, apa maksudnya ya, kita dirawat orang tua, misalnya orang tua nikah, terus ada broken home atau sesuatu apa, kita kan jadi apa, pikiran jadi kemana-mana, dan akhirnya ya udah kadang ke rumah temen, nah terus temannya itu pak yang nakal guys, akhirnya diajari caranya ini caranya nyulik gini ya gini, nah akhirnya gitu guys. Jadi kita meskipun apa ya, amit-amit gitu ya, orang tua kita broken home, tapi kita jangan sampai berpikiran negatif, kita harus positif dan terus semangat. Oke guys, pesannya gitu aja, dan semoga bermanfaat cerita kali ini guys. Saya tunggu di vlog, nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.